Suriah di Alkitab Perjanjian Baru. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya masih mau melanjutkan tentang Syria atau Suriah, yakni lokasi yang penting dalam Alkitab tetapi terlupakan. Kali ini saya merujuk dari Perjanjian Baru. Nah, di Alkitab kita ada satu catatan sejarah penting yang memuat kata Suriah atau ditulis sebagai Syria, yakni ketika momen kelahiran Yesus. Orang tua Yesus harus mendaftarkan diri dalam pendaftaran penduduk pertama kali yang diadakan oleh Kaisar Agustus, Kaisar Romawi. Karena waktu itu wilayah Israel berada di bawah Romawi dan menjadi wilayah kekuasaan yang mencakup juga Syria dan juga Israel. Nah, ditulis di Lukas 2 ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi orang-orang Yahudi harus pulang ke daerah asalnya untuk mendaftarkan diri. Kemudian kita lihat Syria di masa pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menyebarkan Injil Kerajaan Sorga, nama Tuhan Yesus sudah terdengar sampai ke wilayah di luar Israel, yakni di Syria. Kita bisa lihat rujukannya dari Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus juga mengutip tentang panglima perang Aram, yakni Naaman, yang disembuhkan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Tuhan Yesus menyampaikan kisah tentang Naaman ini di Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Aram dan Syria masih bisa dibilang disebut secara bergantian. Dan kita bisa tahu bahwa kita bisa konfirmasikan bahwa kisah tentang kesembuhan Naaman itu betul terjadi karena diceritakan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian juga Syria ini menjadi wilayah pelayanan dari Rasul Paulus. Kenapa demikian? Bapak Ibu bisa lihat, paling tidak ada 4 ayat yang menyebutkan tentang Syria di Kisah Para Rasul, yakni Kisah Para Rasul 15 ayat 23, Kisah Para Rasul 15 ayat 41, dan Kisah Para Rasul 18 ayat 18, Kisah Para Rasul 20 ayat 3, Kisah Para Rasul 21 ayat 3, dan juga ada di Galatia 1 ayat 21. Nah, kenapa bisa wilayah pelayanan Paulus itu mencakup Syria? Karena Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Ketika Saulus ingin membunuh orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dengan surat dari Mahkamah Agama, dengan rekomendasi, dengan keabsahan dari otoritas agama untuk menangkap orang-orang yang percaya tadi. Dan ia bertemu dengan Yesus. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 2 ditulis demikian, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, kemudian akhirnya Saulus dibawa ke Damsyik, dituntun untuk dibawa ke Damsyik. Nah, di Damsyik ini ada murid yang namanya Ananias.
dan akhirnya Paulus disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, Paulus akhirnya melayani di sebuah tempat yang bernama Antiokhia. Antiokhia inilah yang disebut sebagai pertama kali sebagai komunitas Kristen. Kita lihat ayatnya, yakni di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 19, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Siprus adalah Siprus sekarang, dan Antiokhia yang adalah Suriah. Antiokhia bukan di Turki, tetapi di Suriah. Disitulah pertama kali orang percaya, jemaat disebut sebagai Kristen. Nah, dengan demikian kita tahu arti penting dari Damaskus, kita tahu arti penting dari Suriah. Karena itu doakan Suriah, karena banyak orang Kristen di Suriah membutuhkan doa kita semua. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.